Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ba'du. Ahbab Sakofahpedia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kesempatan ini kami akan coba mensortir materi dirosah yang bertemakan tentang parenting nabawiyah, yaitu pendidikan generasi muslim menurut teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah sequel kajiannya juga akan kita gulirkan di dalam kajian pada channel Sakofahpedia, dan berikut sortiran dan profilnya. Kita geser dulu untuk mempermudah penampakannya. Ya, oke. Nah, ini kita spilkan kitabnya. Nah, ini adalah muqarrar atau textbook yang insyaallah kita akan kaji di channel Sakofahpedia yang mengetengahkan tema kajian parenting nabawiyah. Ya, judulnya Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyu Al-Aminu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak kaum muslimin, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang amin mendidik mereka. Ahbab Sakofahpedia rahimani wa rahimakumullah, layaknya kewajiban di dalam Islam sebagaimana kewajiban-kewajiban Islam lainnya, mendidik anak, mendidik generasi itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mampu menunaikannya, karena anak itu adalah aset yang sangat berharga yang kelak di yaumil qiyamah, ya, melalui aset anak yang solih ini, melalui aset anak yang solihah ini, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada mereka, disebabkan karena ikhtiar kita dalam mempersiapkan mereka menjadi anak-anak solih dan solihah. Ahbab Sakofahpedia rahimani wa rahimakumullah, ya, asal dari sebuah pendidikan itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baidawi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Baidawi, atau yang terkenal dengan Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Sesungguhnya filosofi sebuah proses pendidikan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara, mentadbir alam semesta. Oleh karena itu, ketika menjelaskan tentang proses pendidikan, Al-Imam Al-Baidawi rahimahullahu ta'ala menjelaskannya ketika beliau menafsirkan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah, ya, di mana Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb di sini adalah, ya, sifat musabbahah bismil fa'il, yaitu sifat yang maha memelihara. Artinya Allah itu memelihara alam semesta dari aturan-aturannya, didasarkan pada sunnatullahnya, sehingga kemudian, ya, sebagaimana kita lihat dan kita perhatikan, ketika Allah menciptakan
alam semesta, maka Allah mendisplaynya. Allah telah menetapkan tempat-tempatnya. Allah telah mengatur kemunculannya. Bagaimana kita lihat matahari terbit di timur, tenggelam di barat, bulan muncul di barat, tenggelam di timur, angin yang berhembus, dan begitu seterusnya. Sehingga proses pemeliharaan Allah terhadap alam semesta berdasarkan kehendak dan aturannya itu menjadi sebuah hal yang terus menerus, kontinu. Nah, disinilah menurut Imam Al-Baidawi pendidikan pun juga demikian. Artinya dalam filosofi pendidikan, ketika seseorang mendidik kemudian mengajarkan hal-hal yang seharusnya diajarkan oleh anak-anak, maka proses itu pun sesungguhnya senantiasa dinamis dan tidak berhenti. Bahkan ketika seseorang sudah lepas atau purna pendidikan pun, proses belajar, proses pendidikan itu harus senantiasa dikembangkan. Jadi ketika dalam asuhan ayah bunda itu ditumbuhkan, dikembangkan, ditingkatkan, maka setelah seseorang itu purna dari proses pendidikan, tetap ya proses belajar, proses mengajar, proses memahami, proses memperbaiki diri ya, untuk menjadi umat muslim yang lebih baik itu ya harus diupayakan. Ya, karena itu kata Imam Baidawi, pendidikan itu adalah sebuah proses yang mesti dilalui setahap demi setahap sampai pada titik yang sempurna. Insa usyai'i halan fahalan ila hadid tamam. Ya, proses ya menumbuhkan sesuatu secara bertahap sampai pada proses yang sempurna. Itulah pendidikan. Sehingga tentu harus ada guidance, harus ada garis pandu yang harus dijadikan sebagai acuan sekaligus tolak ukur bagi kaum muslimin, terutama dalam mendidik dan membina anak-anak mereka. Nah, disinilah insya Allah ya, kita akan coba membahas sequel pada parenting nabawiyah ini untuk mendeskripsikan ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kaum muslimin. Dalam hal ini adalah para sahabat dan anak-anaknya. Dan insya Allah di kitab yang ini yaitu Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyu Al-Aminu Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ada banyak topik yang kemudian kita bahas ya secara halan fahalan, setahap demi setahap, yang insya Allah kita akan mengambil faedah yang banyak dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai mas'ul, sebagai orang yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan pada diri kita, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Insyaallah ini bahasanya juga tidak terlalu luas gitu ya, maksudnya topik demi topiknya tidak begitu banyak narasinya. Jadi satu topik itu 3-4 paragraf. Mudah-mudahan bisa kita ulas bahasannya ya secara kontinu dan bertahap untuk kemudian kita bisa mengambil faidah dari penulis di dalam kitab ini. Ada kurang lebih 122 topik ya. Jadi 122 topik
Berarti bisa kita gulirkan dalam ya sekitar 122 pertemuan ketika kita membahas berkaitan dengan tarbiyah. Mungkin di dalamnya ada bagaimana Nabi ya mendidik anak-anak sahabat ya dengan menggunakan skema musabaqah gitu ya, dengan skema kompetisi dalam satu aktivitas. Ada kalanya juga menggunakan iqab dan sawab ya, punishment dan reward ya, untuk mereka agar bisa memotivasi aktivitasnya menjadi lebih baik. Dan banyak beberapa uslub-uslub tarbiyah yang barangkali pada akhirnya kita akan gunakan nanti ya, ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah keluarga, menjadi ayah, menjadi suami, atau bahkan ibu menjadi orang tua bagi anak-anaknya, untuk kemudian kepadanya pendidikan itu dimulai. Ahbab Sakopahpedia rahimani wa rahimakumullah, ini sepilannya. Ya, kitabnya diberi judul Atfalul Muslimina Kaifa Rabbahumun Nabiyyu Al-Aminu Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya Jamal Abdurrahman, dicetak oleh Dar Thayyibatul Hadra, Mekah, Saudi Arabia. Demikian sepilan atau review dari kitab ini, yaitu kitab yang membahas tentang parenting nabawiyah. Ya, tunggu kabar berikutnya untuk kita gulirkan bersama kajiannya. Jangan lupa Ahbab Sakopahpedia, bantu sebarluaskan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk bisa diakses oleh keseluruhan kaum muslimin. Nun wal qalami wa ma yasturun, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.